Salib ajaib, penyembuh wabah. Ada pemandangan yang tidak biasa dalam berkat Urbi et Orbi oleh Paus Fransiskus dari lapangan Santo Petrus di Vatikan tanggal 27 Maret 2020 kemarin. Memang lapangan Santo Petrus yang biasanya dipenuhi ribuan peziarah tahun ini sangat sepi karena ancaman virus Corona 19. Tetapi satu lagi yang menarik sekaligus meneguhkan iman kita sebagai orang Katolik, salib Yesus yang dikenal dengan nama salib ajaib yang ada di gereja Santo Marcellus di Via del Corso Roma mendadak dipindahkan ke Vatikan. Kalau kita perhatikan, setelah Paus Fransiskus memberikan berkatnya, dia beranjak ke depan Basilika Santo Petrus. Dan di depan pintu gerbang sebelah kanan menghadap ke lapangan Santo Petrus, di sana berdiri kokoh salib ajaib itu. Paus Fransiskus tampak berdoa husuk di bawah kaki Yesus, memohon pertolongan agar Tuhan membebaskan kota Roma, negara Italia dan seluruh dunia dari wabah mematikan ini. Mengapa salib ajaib yang harus dibawa ke Vatikan? Tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, Paus Fransiskus juga berziarah ke gereja Santo Marcellus dan berdoa di bawah kaki Yesus. Tentu karena salib Yesus ini memancarkan nilai sejarah keselamatan bagi orang Roma ketika wabah menyerang mereka. Gereja Santo Marcellus, tempat patung ajaib itu bertakhta, pertama kali dibangun di abad keempat Masehi. Pembangunan gereja ini disponsori oleh Paus Marcellus, pemimpin gereja Katolik dan uskup Roma, yang kemudian mati sebagai martir di bawah kebengisan Kaisar Maxentius. Dikisahkan bahwa Paus Marcellus disiksa dengan melakukan pekerjaan yang sangat berat di kantor pos utama di kota Roma sampai meninggal dunia karena kehabisan tenaga. Jasad Paus Marcellus masih disimpan di gereja ini sampai hari ini. Gereja ini kemudian diberi nama pelindung Santo Marcellus setelah Paus Marcellus diangkat sebagai orang kudus dalam gereja Katolik. Lalu bagaimana dengan salib ajaib itu? Kisahnya demikian. Suatu malam di antara tanggal 22 dan 23 Mei 1519, gereja Santo Marcellus diporak-porandakan oleh api yang mengerikan. Api membakar hangus gereja dan dalam sekejap mengubahnya menjadi debu. Saat fajar, orang-orang berdatangan untuk menyaksikan pemandangan tragis itu. Di sana-sini tampak puing-puing yang masih berasap. Tetapi ada hal yang mengejutkan mereka yang datang itu. Di antara puing-puing yang terbakar itu, persis di atas altar utama, salib Yesus tergantung masih utuh. Api tak membakarnya sama sekali. Yang juga menakjubkan, di bawah kaki salib tampak lampu minyak yang masih menyala. Di antara kehancuran bangunan gereja, patung Yesus tampak utuh, berdiri kokoh diterangi lampu minyak yang terus bernyala semalaman. Umat yang menyaksikan pemandangan yang tak biasa itu pun langsung berteriak, "Ada mukjizat!" Segera setelah itu, komunitas umat saleh dan taat berinisiatif untuk berkumpul setiap hari Jumat, berdoa sambil menyalakan lampu di kaki salib Yesus. Dari tradisi ini kemudian lahirlah apa yang disebut sebagai Our Confraternity of the Holy Crucifix in Urbe, alias persaudaraan salib suci di kota Roma, yang masih ada bahkan sampai hari ini. Ya, itulah mukjizat Tuhan Yesus. Mukjizat pun terus berlanjut. 3 tahun setelah kebakaran itu, yakni tahun 1522, sebuah wabah mengerikan menyerang kota Roma. Saking mengerikannya wabah ini, penduduk kota Roma mengira kota mereka akan lenyap dalam hitungan hari. Dalam ketakutan dan keputusasaan, para biarawan dari hamba-hamba Maria memutuskan untuk memikul salib ajaib itu dalam sebuah prosesi.
Hal ini dilakukan sebagai tanda penyesalan atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Proses pemikul salib ajaib itu diawali dari gereja Santo Marcellus dan berakhir di Basilika Santo Petrus. Karena sedang terjadi wabah di kota Roma, pihak berwenang mencoba mencegah prosesi keagamaan itu. Tetapi orang-orang Roma tidak mau mendengar larangan tersebut. Salib Tuhan Yesus itu terus mereka pikul melewati berbagai jalan di kota Roma sambil berdoa. Prosesi ini berlangsung beberapa hari, dan ketika salib itu kembali ke tempatnya di gereja Santo Marcellus, tulah atau wabah berhenti sama sekali. Roma dan penduduknya pun akhirnya diselamatkan dari pemusnahan total. Sejak tahun 1650, salib ajaib ini selalu dibawa ke Basilika Santo Petrus setiap kali ada pesta tahun suci Roma yang biasanya berlangsung setiap 50 tahun sekali. Selama masa puasa di tahun Jubileum, yakni tahun 2000, salib ajaib ini ditempatkan pada altar pengakuan di Basilika Santo Petrus. Di depan salib inilah Santo Yohanes Paulus II merayakan Hari Pengampunan Sedunia di tahun 2000 itu. Paus Fransiskus juga berdoa di hadapan salib suci pada tanggal 15 Maret 2020. Paus meminta diakhirinya momok virus corona yang telah merenggut ribuan nyawa di seluruh dunia. Iya, salib ajaib ini dibawa ke Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tentu sebuah sikap iman Paus Fransiskus dan Gereja Katolik. Salib ajaib ini berdiri megah di belakang Paus Fransiskus ketika beliau menyampaikan berkat Urbi et Orbi tanggal 27 Maret 2020 yang lalu. Ini menjadi pertanda bahwa Tuhan Yesus yang berdiri kokoh di belakang Paus Fransiskus tidak hanya ikut memberkati dan menguatkan kita yang sedang dalam ketakutan. Tuhan Yesus tampak mengingatkan kita sekali lagi, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan Yesus, di bawah kaki salibmu yang ajaib ini, bantulah kami. Jauhkan kami dari virus yang mematikan ini. Atau sekurang-kurangnya, terjadilah pada kami menurut kehendak-Mu, dan kuatkan kami untuk bisa menerima semuanya ini dalam iman dan pengharapan akan penyertaan dan kasih-Mu. Amin.